Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca qala musannif, inilah kitab Kifayatul Ghulam fi bayani arkanil islami wa syurutihi. Ini dicetak apain bacanya? Al-Fatani, Thailand lah. Tahun berapa ini? Ini bukan rakam telepon aja. Inilah kitab Kifayatul Ghulam fi bayani arkanil islami wa syurutihi. Artinya kitab yang memadai. Kifayah ini memadai atau cukup, mencukupkan bagi budak. Al-Ghulam ini budak, anak-anak masih, atau orang yang baru, bisa juga orang yang hanya belajar masalah agama, yang baru belajar. Ini maknanya budak yang baru belajar, anak, seorang anak atau anak yang baru belajar, pada menyatakan rukun Islam yang 5 dan syaratnya, karangan Maulana wa Qudwatuna, ikutan kita, Asy-Syaikh Ismail Minangkabau, amadanallahu bihi wa bi'ulumihi, amin. Dan yang kedua kitab Al-Buyu'. Jadi satu kitab Kifayatul Ghulam, yang kedua kitab Buyu'. Artinya kitab pada menyatakan hukum berniaga. Berniaga ini berjual beli, sah dan batal. Wassalamu khitam. Dan ketiga kitab Al-Faraid, artinya kitab pada menyatakan hukum membahagi harta. Harta, bahasa dahulu harta, kalau kita harta lah. Pertinggalan atau harta peninggalan orang mati, karangan Asy-Syaikh Abdul Rauf Al-Fansuri summa al-Asyi, amadanallahu bimadadihi wa bi asrarihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala, akan sebenar-benar puji, dan bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya sekalian mereka itu. Jadi kalau kita tidak jelaskan, kita baca, mana yang penting kita jelaskan. I'lam annal mukallafina ma'muruna bil ma'rufati was salati waz zakati was shaumi wal haji. Ketahuilah olehmu bahwasanya sekalian mukallaf. Mukallaf ini orang yang balik dan berakal, disuruh dengan mengenal Allah, satu, itu syahadat nih, dan mengerjakan sembahyang, dua, dan memberi zakat, tiga, dan mengerjakan puasa, empat, dan mengerjakan haji, lima. Bermula yang lima inilah rukun Islam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti manis au wahiji, bisa juga wahijil baiti au hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yakni didirikan atau didirikan, ini tertinggal huruf danya, didirikan Islam itu atas 5 rukun. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, dan kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam, dan ketiga, memberi zakat jikalau sampai hartanya sampai jumlahnya,
hartanya itu sampai nisabnya, ukurannya, dan sampai juga haulnya atau tahunnya. Jadi pertama nisab, yang kedua tahunnya sampai, itu syarat zakat. Dan keempat puasa pada bulan Ramadan 30 hari di dalam setahun, paling banyak 30, paling kurang minimalnya 29. Dan kelima mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa, yang mampu berjalan atau menuju padanya. Dan lagi akan datang kenyataan satu-satu bab masing-masing insya Allah. Di dalam kitab itu biasanya dijelaskan insya Allah, Nina. Diurai apa namanya, disebutkan setelah merinci, lalu insya Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala berkenan. Ini ambil tabarukan, ambil berkah. Bermula syarat syahadat itu 4 perkara. Pertama diketahui, dan kedua diikrarkan, ditetapkan, dan ketiga ditasdiqkan atau dibenarkan, dan keempat diamalkan. Demikian syarat sah syahadat. Bila 4 ini tercakupi, sah syahadatnya. Adapun fardu syahadat itu 2 perkara. Pertama diikrarkan dengan lidah, diucapkan, ditetapkan dengan lidah. Dan kedua ditasdiqkan atau dibenarkan dengan hati. Lidah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, hati membenarkannya. Adapun kesempurnaannya syahadat itu yaitu 4 perkara. Pertama mengetahui, kedua ikrar tadi, ketiga tasdik. Ikrar ini menetapkan, ketiga membenarkan atau tasdik, keempat yakin. Demikianlah kesempurnaan syahadat. Adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Pertama mengisbatkan atau menetapkan zat Allah, meyakini adanya zat Allah. Dan kedua mengisbatkan sifat Allah, meyakini sifat Allah, menetapkan sifat Allah. Dan ketiga mengisbatkan af'al Allah, menetapkan perbuatan-perbuatan Allah. Keempat mengisbatkan kebenaran atau menetapkan kebenaran Rasul SAW. Demikianlah rukun syahadat. Adapun yang membatalkan syahadat, syahadat itu bisa jadi batal. Itu yaitu 4 perkara. Pertama menduakan Allah, mensyirikkan Allah, bisa juga. Baik itu diduakan sidin pada zat, sifat atau perbuatan. Kan kita ada belajar kena pembahasan masalah wahdaniyat. Esa itu pada zat, sifat atau perbuatan. Dan kedua syak. Syak hatinya, ragu hatinya akan Allah Ta'ala. Dan ketiga menyangkal dirinya daripada dijadikan Allah. Menyangkal, kadang mengakui dirinya dijadikan Allah. Dan keempat, tiada diisbatkan, tiada ditetapkan zat Allah. Demikianlah yang membatalkan syahadat. Inilah lafaz syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya naik saksi aku dengan i'tiqad yang yakin bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan naik saksiku, aku di sini aku, dengan i'tiqad yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya pesuruh atau pesuruh Allah. Demikianlah yang dinamakan syahadat. Faidah wallahu ta'ala anhu bis